Lamaran di PT Sakai. Mudah-mudahan membantu yang lagi kerja ya Allah. SMA minimal SMA lah. Banyak lowongannya. Data entry, staff accounting paling buat mereka hanya resepsionis, segudang packing barang, bagian QC, operator produk, kalau bisa operator produk yang punya SEO, karena kalau udah punya SEO itu nilai plus. Terus security mah biasanya keahlian khusus, sama driver juga punya keahlian khusus, karena kalau driver itu kan misal driver barang itu harus punya SIM B. Kalau misalkan driver untuk kendaraan pribadi itu kan yang dibawakan orang manusia, itu juga harus punya sifat yang baik, penyabar, karena di jalanan nggak boleh emosi. Itu misalkan driver. Untuk quality control biasanya yang dicari itu misalkan untuk perusahaannya tuh memproduksi barang, itu paling untuk ngecek barang, ngukur barang. Resepsionis biasanya harus bisa berbahasa Inggris, kalau misalkan minimal itu bahasa Inggris. Kalau misalkan bahasa Jepang itu adalah nilai plus. Stok gudang biasanya harus tahu in out barang, baik yang masuk maupun yang keluar, sama stok akhir tuh kartu stoknya harus selalu update. Packing barang itu biasanya ngepak barang, misalkan di packingnya pakai box, itu ada standar packingnya, satu boxnya tuh misalkan isi berapa,
terus tinggi tumpukan dari box itu berapa, itu buat yang baru mau lamar tuh minimal harus tahu. Kalau untuk PT Sakai sendiri ini kebetulan itu beritanya baru 1 jam yang lalu. Untuk gajinya sih 4 sampai 5 juta, itu standar UMR yang ada di kota Cikarang Bekasi, karena untuk sektor 1 atau 2 itu GP-nya sekitar 4 sampai 5 juta. Untuk PT Sake sendiri posisinya ada di Egypt. Kalian cari aja, Google Map-nya ada di bawah sini. PT Sakai gampang dicarinya kok guys. Itu saya mau membahas tentang perusahaan ini kan bergerak di bidang kontraktor atau alat berat. Nah, untuk lulusan yang dibutuhkan tuh ada SMP mungkin untuk office girl. Ya, bukan meremehkan pekerjaan office girl juga pekerjaannya sangat penting. Membersihkan tanpa ada aturan, tanpa ada ini juga kita sendiri nggak bisa, makanya ada keahlian khusus. Jadi jangan pernah meremehkan suatu pekerjaan orang lain, karena belum tentu kita juga bisa mengerjakan sebaik orang tersebut. Terus untuk SMA, SMK, D1, S1 semua jurusan. Untuk di kantor pusat bisa di Kerawang, karena untuk PT Sake sendiri banyak cabang. Kebetulan biasanya PT Sake itu dia berdampingan dengan PT Aisin dan PT Kyokuni kalau nggak salah deh. Pokoknya daerah-daerah si Epson situlah. Untuk gudang tuh banyak loh lowongannya, pabrik. Nah, yang paling penting itu cara melamar. Ya, kita ulas cara melamarnya. Nih, cara melamarnya. Persyaratan nih, pendidikan ini SMP, SMA atau SMA, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Terus macam pengalaman. Pokoknya banyak nih guys. Semoga ini membantu ya. Nah, sekarang sih lagi banyak masalah di perusahaan karena dengan kondisi COVID ini mungkin lowongan-lowongan agak susah. Nah, kebetulan ini lagi ada pembukaan nih, dicoba aja guys. Mudah-mudahan sih buat kalian berhasil, cuma hati-hati jangan sampai ketipu. Satu, cari pekerjaan kalau misalkan disuruh bayar dulu atau apa jangan mau kalau bisa, karena takutnya ditipu. Kita kan lagi susah, zaman susah kayak gini kan, kadang-kadang kita karena butuh jadi kita nggak berpikir panjang nih guys, karena butuh pekerjaan jadi sistem percaya. Kalau bisa jangan seperti itu, harus hati-hati, harus dipikir masa-masa kira-kira informasi lowongan itu berguna nggak buat kita gitu. Kalau misalkan hanya memanfaatkan orang yang butuh, itu kita harus peka gitu, jangan sampai ketipu. Insya Allah semua dilancarkan kalau kita berserah kepada yang di atas, minta baca Al-Fatihah, baca-bacaan yang sekiranya bisa ini tuh sangat membantu deh. Mudah-mudahan ya guys, yang belum kerja cepat dapat kerjaan, yang sudah bekerja harus memperhatikan pekerjaannya, supaya pekerjaannya jangan sampai masalah. Harus rajin, jangan malas-malesan, karena sekarang itu saingannya besar. Kalau misalkan kalian males-males, banyak
di luaran sana banyak orang yang lagi mencari pekerjaan, jadi saingannya itu banyak dan lowongannya sedikit, yang mencari kerjaan banyak, jadi kalian harus semangat guys. Mudah-mudahan sih video ini membantu buat yang lagi nyari kerja. Kalaupun misalkan belum berjodoh dengan pekerjaan ini, kalian harus tetap semangat berdoa. Oke guys, ingat jangan sampai ketipu. Pokoknya semua pekerjaan itu harus dipilah, jangan sampai ketipu. Oke guys, sekian dulu informasi lowongan pekerjaan ini. Semoga bisa membantu kalian. Nanti akan ada informasi-informasi berikutnya yang kalian wajib tahu. Jangan lupa subscribe dan like, komen yang menarik. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Ditunggu subscribe-nya.